Dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, yang terus berusaha mengikuti ajaran beliau, mengikuti jejak beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu Salimah ya, dan juga ibu-ibu yang lain, alhamdulillah saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk silaturahim dengan ibu-ibu semua. Meskipun saya sudah sekitar 18 tahun ya tinggal di Jepang, dari dulu lulus S1 ya, lalu kemudian ke Jepang untuk melanjutkan S2 dan ternyata tidak pulang-pulang. Namun sebelum saya pergi ke sini itu kadang-kadang zaman lagi kuliah membantu sekali-sekali di Salimah ya waktu itu. Pekerjaan saya hanya menjaga anak-anak ibu-ibu yang sedang rapat dan sebagainya gitu ya, bersama teman-teman yang lain seperti itu. Tapi kegiatan itu sangat berkesan buat saya pribadi, bahwa meskipun kita seorang ibu, tugas dakwah itu tetap kita bangun gitu ya, tetap kita hadirkan dalam diri kita. Waktu itu saya berjumpa dengan ibu-ibu dari berbagai daerah ya, dari Tasik, dari Garut dan sebagainya gitu ya. Ada yang membawa bayi dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan ternyata pengalaman itu adalah salah satu pengalaman yang menguatkan ya, ketika saya merantau ke Jepang, dari mulai status mahasiswa, lalu menikah sebagai ibu muda, dan sekarang menjadi ibu apa namanya ya, anak paling besar saya usianya sekitar 16 tahun ya, kelas 2 SMA, alhamdulillah, dan yang paling kecil sekitar usia 8 tahun. Dan ini membuat sebuah apa ya namanya, menjadi inspirasi bagi saya dalam menjalankan amanah-amanah saya gitu ya. Dan saya berharap bahwa ibu-ibu di Salimah ini semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan saya share screen ya. Insya Allah tema yang diminta adalah tentang Ramadan dan budaya hidup halal di negeri Sakura gitu ya. Ini Maret, harusnya April ya. Mohon maaf. Ada 4 hal ya yang ada di Tor Panitia yang disampaikan terkait dengan masalah pengantar halal dan urgensinya, lalu titik kritis kehalalan, perjuangan membangun hidup halal di Jepang, dan kemudian sharing terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri di sini gitu ya, seperti itu. Dari awal mungkin sebelumnya kita bertanya ya dari titel yang ada, bagaimana Ramadan berhubungan dengan gaya hidup halal gitu ya. Titik penghubung dari Ramadan dengan gaya hidup halal, kalau boleh saya simpulkan, adalah takwa. Sebagaimana tadi pembaca Al-Quran kita sudah membacakan Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan di situ disebutkan bahwa tujuan dari kewajiban tersebut adalah agar kamu bertakwa. Kamu di sini tentu saja agar kita bertakwa gitu ya. Sehingga takwa ini adalah menjadi satu poin yang menjadi sebuah tujuan dari ibadah yang diwajibkan Allah di bulan Ramadan ini gitu ya, seperti itu. Di sini takwa ini insya Allah kita semua sudah memahami ya, bahwa dia itu secara kata istilah dia adalah pelindung. Bagaimana dia melindungi sesuatu dari diri dia dengan sesuatu yang membuat dia takut gitu ya. Jadi di situ adalah takwa. Ketika seseorang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan sebuah takut ya, takut akan kemarahan dan hukuman Allah, sehingga dia berusaha melindungi diri dia dengan apa? Dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan gitu ya, seperti itu. Jadi takwa ini ada makna, salah satunya adalah seperti ini gitu ya, seperti itu. Tentu saja ada beberapa makna-makna yang lain yang mungkin sering kita dengar gitu ya, seperti itu. Lalu secara bahasa sendiri, dia ini adalah al-khauf atau rasa takut gitu ya. Takut apa? Takut kepada Allah. Karena takut, lalu kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya.
Makanya dalam kebanyakan definisi seringkali disebutkan bahwa takwa ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya di dalam Al-Quran terkait dengan balasan orang yang bertakwa, baik itu pahala, cinta, pertolongan, dijaga dari tipu daya, dijaga dari keturunan yang lemah, sebab diterimanya amal, pewaris surga, dan masuk surga dengan kehormatan, gitu ya, seperti itu. Dan dari seluruh balasan dari orang bagi orang yang mutakin ini, kita semua memerlukannya. Kita semua menginginkannya, kita semua mengharapkannya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita kecuali berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang bisa membangun ketakwaan kita. Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bertakwa daripada tahun yang lalu, gitu ya, seperti itu. Dengan apa? Ya dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban yang Allah perintahkan. Baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Gitu ya. Tadi Bu Wiwi sudah menyemangati kita ya, Masya Allah, untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang dia adalah salah satu yang mudah-mudahan melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini sendiri, kalau tadi disebutkan dia adalah hasil, dia juga adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Jadi dia itu adalah sebuah perintah, artinya kita memang harus bekerja, harus melaksanakan takwa ini. Di satu sisi dia adalah merupakan hasil, kalau kata orang Jepang keka gitu ya. Hasil dari sebuah proses gitu ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak untuk benar-benar takwanya itu yang benar gitu ya, sebenar-benarnya takwa dan tidak meninggal dalam keadaan muslim gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah perintah yang sangat-sangat penting gitu ya, dan ini pun tidak hanya 1 kali 2 kali, diulang berkali-kali gitu ya perintah takwa ini, dan dia disandingkan dengan perintah yang lain. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 278 dia ada perintah untuk meninggalkan riba yang tersisa di zaman jahiliyah. Lalu masih di Al-Baqarah juga yang tadi dibaca ya, tentang tidak meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Mohon maaf, bukan Al-Baqarah, Ali Imran ya. Lalu kemudian di surat Al-Ahzab ya, untuk berkata dengan benar. Lalu bergaul dengan orang-orang yang benar dan jujur. Beriman kepada Rasul, dan yang terakhir memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok gitu ya, seperti itu. Ini sudah ada 6 gitu ya, sebagian dari perintah takwa di dalam Al-Qur'an. Ternyata selain ini masih ada lagi gitu ya perintah takwa. Ada banyak sebenarnya ya, dan saya ingin highlight satu ini, yaitu yang ada di surat Al-Maidah ayat 86. Disinilah kita bisa lihat kaitan antara takwa, kaitan antara Ramadan dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Apa itu? Perintah Allah kepada kita semua untuk makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Dan itu disandingkan dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi untuk menjaga diri kita dari makanan yang haram, menjaga agar diri kita itu punya halal lifestyle, kita memerlukan ketaatan. Dan untuk bisa bertakwa, untuk bisa menjalankan perintah Allah dalam bertakwa, kita harus apa? Kita harus menghiasi lifestyle kita dengan halal lifestyle gitu. Jadi bagaimana hal ini adalah 2 hal yang sangat berkaitan erat gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya apa hubungannya Ramadan dengan halal lifestyle, kuncinya ada di takwa. Karena Ramadan menjadi jalan bagi kita, menjadi bulan diperintahnya kita untuk berpuasa, dan berpuasa menjadikan kita bertakwa, dan Allah mensandingkan perintah untuk makan yang halal dan baik itu dengan bertakwa gitu ya, seperti itu. Sehingga sangat-sangat erat sekali kaitannya. Nah, apa saja sih makanan yang halal dan baik? Oh, pada dasarnya semua makanan itu halal pada dasarnya. Jadi makanan yang halal itu banyak.
dan yang haram itu hanya sedikit. Di dalam Al-Quran ada beberapa ketentuan gitu ya terkait dengan masalah makanan yang haram gitu ya. Tentu saja kalau ingin belajar lebih detail bisa belajar kepada ustadz yang ahli fikih yang mungkin akan membahasnya dengan lebih dalam gitu ya. Tapi kita akan membahas beberapa hal yang menjadi main atau yang paling penting saja gitu ya, bahwa di antaranya yang Allah haramkan itu adalah bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dan ini diulangi ya di yang sebelumnya ada di surat Al-Baqarah ayat 173, yang mirip ini diulangi juga di ayat 3 gitu ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya makanan yang haram itu sangat-sangat sedikit gitu ya, sangat-sangat sedikit, jauh lebih banyak makanan yang halal gitu ya, seperti itu. Nah, ketika makanan haram ini kemudian tercampur dengan makanan yang halal, maka kemudian makanan itu pun menjadi tidak halal lagi, menjadi tidak boleh kita makan alias haram gitu ya, seperti itu. Kenapa kita harus menjaga agar makanan kita ini adalah makanan yang halal? Tentu saja karena seperti tadi dibilang dia sangat erat kaitannya dengan ketakwaan itu, dan ada dari hadis Nabi juga bahwa setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram maka api neraka lebih utama baginya atau lebih layak membakarnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Udah apa namanya sekaku itu apa ya? Udah banyak beribadah, udah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan diri, sholat, umroh, apa semua gitu ya. Tapi ternyata karena kita masih menggunakan makanan yang haram atau sumber rezeki kita bukan yang halal dan sebagainya, ternyata malah api neraka yang lebih berhak untuk memakan tubuh kita gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Di hadis yang lain juga ada terkait dengan pembahasan bagaimana makanan yang haram itu adalah salah satu penghalang dari doa yang dikabulkan. Padahal kita memiliki banyak sekali hajat, banyak sekali keinginan yang ingin kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kitanya sendiri gitu ya, lebih banyak mengkonsumsi yang haram, nauzubillah min dzalik gitu ya, maka itu akan doa-doa tersebut akan terhalangi dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Maka kita jaga karena doa ini adalah senjata ya bagi orang yang beriman. Kita tidak punya apa-apa, hanya Allah saja yang Maha Kuasa. Dan banyak sekali permintaan kita kepada Allah ya. Mau makanan, mau minuman, mau kesehatan, anak yang soleh, rumah yang nyaman, kendaraan yang lapang. Itu yang di dunia aja banyak banget gitu ya. Teman-teman yang baik, guru yang baik, sekolah buat anak-anak, kemampuan untuk mendidik dan menjaga mereka, dan sebagainya. Belum lagi di akhirat gitu ya. Agar kita terjaga dari fitnah dajjal, lalu kemudian di padang mahsyar, hisab, siratal mustaqim, dan dari api neraka. Sebentar ya, mohon maaf dulu. Mohon maaf, jadi apa namanya? Ini bocor-bocor hidungnya bukan karena lagi sakit, tapi karena ada alergi yang namanya kafungsho ya kalau di Jepang, atau hay fever atau pollen allergy ya. Jadi kalau musim semi seperti ini, pas sakura lagi cantik, sebagian orang itu ada alergi serbuk bunga gitu ya, sehingga ya mata merah dan hidungnya agak-agak bocor-bocor gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu penggugur dosa ya, karena setiap tahun kalau udah pernah kena itu biasanya berkelanjutan gitu ya, seperti itu. Saya kena setelah 5 tahun tinggal di sini. Baik, itu intermezzonya. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit-sedikit ini ya, permisi. Baik, nah hajat kita kepada Allah sangat luar biasa besar, sehingga betul-betul kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita gitu ya, dan jangan sampai kita terhalang karena diri kita ini
tumbuh dari barang-barang yang haram gitu ya, tumbuh dari makanan yang haram. Mungkin udah waza-waza itu apa, udah bela-belain ya pergi ke mana yang tempat mustajab, berdoa setiap selesai sholat dan sebagainya gitu ya, akan tetapi kita tidak menjaga diri kita dan ternyata doanya tidak makbul gitu ya, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau bisa ya kita jaga agar dari makanan yang haram itu tadi gitu ya. Ini adalah kesimpulan dari ayat tentang kandungan haram tadi ya. Jadi dari babi, lalu kemudian alkohol, terutama komponen yang memabukkan atau khamernya, lalu kemudian dari tubuh manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan makanan gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian darah ya, darah yang ditambahkan ke bahan makanan ataupun diolah untuk dikonsumsi. Lalu kemudian bangkai satu, tipe bangkai satu itu adalah hewannya halal, kayak misalnya apa namanya ayam seperti itu ya, tapi dia mati sebelum disembelih gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah dia tidak disembelih dengan cara Islam gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa makanan yang apa namanya haram gitu ya. Nah, tambahan lagi sebagai penguat, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menikmati makanan yang halal dan baik ini adalah agar kita juga mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Jadi kalau tadi perintah makan yang halal dan baik itu disandingkan dengan perintah bertakwa gitu ya, perintah untuk bertakwa, yang ini di surat An-Nahl ini adalah disandingkan dengan perintah untuk bersyukur. Apapun yang hadir dalam hidangan di depan mata kita, hendaklah kita mensyukurinya gitu ya. Jangan sampai kita merasa apa ya namanya tidak puas gitu ya, karena inilah sebenarnya yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita ingin yang lain ya tentu saja diperbolehkan, tapi tidak usah menjadi yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, karena mudah bagi Allah untuk menghilangkan nikmat tersebut gitu ya. Mungkin untuk yang pernah merasakan corona ya, betapa tidak enaknya tidak bisa merasakan ya makanan selezat apapun, ketika lidah kita tidak bisa merasakan ya udah gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita masih bisa mendapatkan suatu makanan dan kita masih bisa merasakannya, maka itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha mensyukurinya gitu ya, seperti itu. Jadikan dengan momen Ramadan ini kita berusaha untuk menghadirkan makanan yang halal dan thayyib dalam setiap keseharian kita ya. Halal artinya dia tidak mengandung bahan yang haram, thayyib artinya dia sehat dan bermanfaat untuk tubuh ya. Mungkin dengan diet-diet tertentu atau jenis makanan yang baik dan sebagainya gitu ya, tidak berlebihan mengkonsumsi makanan instan dan sebagainya. Ini adalah menjadi sebuah momen perubahan gitu ya bagi Ramadan kita ya, mudah-mudahan. Dan dengan ini mudah-mudahan ketakwaan serta kesyukuran kita bisa bertambah. Baik. Nah, bagaimana dengan di Jepang gitu ya, sebagai negara minoritas, konon Muslim ini dia tidak sampai jumlahnya 10% ya, 90% lebih itu adalah non Muslim gitu ya, sehingga banyak sekali liku-liku dalam kami menghadapi masalah untuk bisa menjalankan tentang halal, hidup halal ini gitu ya, seperti itu. Misalnya ini adalah beberapa yang ini ya, bahwa misalnya ada di roti gitu ya dengan apa namanya raginya, baking powdernya dan sebagainya gitu ya. Untuk dimasakkan, masakan Jepang ini kalau misalnya ibu-ibu dan rekan-rekan semua tahu betapa yang namanya soyu, mirin dan sake itu adalah hampir wajib gitu ya, hampir selalu ada. Sementara sebagian soyu itu adalah mengandung alkohol gitu ya, dan mirin ini dia termasuk dikategorikan sebagai khamr karena kandungan alkoholnya juga cukup tinggi, dan juga sake gitu ya, seperti itu. Lalu di kosmetik juga banyak sekali ya turunan-turunan dari babi. Kalau kosmetik kan nggak dimakan gitu, kok halus halal gitu. Nah masalahnya adalah dia najis ya babi itu, sehingga kalau misalnya barang-barang kosmetik kita itu ada
ada kandungannya, ya berarti sulit untuk dipakai sholat gitu ya, karena kita kan jadi pakai najis gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, bagaimana dengan melaksanakan membangun atau ini dengan halal sendiri di Jepang gitu ya. Selama rentang waktu sekitar 18 tahun di sini gitu ya, ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa di-sharing ya, bahwa di Jepang itu sendiri dengan kondisi non muslimnya adalah mayoritas, maka sangat-sangat sulit ya untuk mendapatkan makanan yang halal gitu ya, seperti itu. Kalau kita pergi ke restoran beli makan makanan Jepang itu hampir bisa dipastikan dagingnya itu bukan, karena orang Jepang ini sendiri mereka tidak beragama ya, jadi ya dagingnya tidak bisa dimakan gitu ya, meskipun itu ayam atau sapi gitu ya. Jadi kadang saya sendiri sering sedih gitu ya, ada beberapa turis dari Indonesia yang datang, lalu mereka pergi ke Yoshinoya atau apa gitu ya, di Jepang Yoshinoya kan nggak halal ya, kalau di Indonesia alhamdulillah halal gitu ya. Lalu kemudian ketika saya bilang, dagingnya nggak halal Bu, gitu misalnya, oh nggak apa-apa, Allah maha tahu gitu ya, bismillah aja gitu, asal bukan babi gitu ya, ABB gitu ya, tapi sebenarnya ya tidak bisa gitu, seperti itu, harus bisa ya paling ikan-ikanan saja. Tapi ternyata ikan-ikan itu sendiri ada sebagian ya tadi itu dimasaknya dengan mirin dan sebagainya gitu ya. Sehingga untuk kita bisa gaishoku ya, kalau orang bilang makan di luar ya, itu ya sangat-sangat sulit gitu ya, harus iring makan masak sendiri dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah, akan tetapi itu tidak menghalangi ya, banyak dari teman-teman itu yang mereka berusaha agar menyiapkan makanan atau masak di rumah gitu. Bahkan ada mahasiswa ya yang datang dari Indonesia ke Jepang gitu ya, karena dia nggak bisa ikut kongko-kongko di McD gitu ya, KFC gitu kan. Kalau anak muda kan begitu gitu ya. Akhirnya dia masak gitu ya, bikin karaage sendiri, karaage tahu lah ya karaage ya, ayam goreng dan sebagainya gitu ya. Terus dia undang teman-teman dia untuk makan di rumah gitu, biar dia bisa makan makanan tersebut gitu ya, Masya Allah. Terus kalau barbeque juga, dulu teman-teman saya di asrama itu kalau kita mau acara masak-masak, mereka suruh saya pesen daging halal gitu ya, bumbu halal, biar saya bisa ikut makan gitu ya, bikin gyoza dan sebagainya juga. Alhamdulillah gitu ya, karena memang tidak bisa keluar. Cuman ya itu terbatas, kan nggak selalu bisa di tempat sendiri gitu ya. Sementara kadang-kadang kita lagi di perjalanan dan sebagainya gitu ya. Jadi ya terbiasalah menahan lapar dan sebagainya gitu, seperti itu, daripada beli makanan yang ini gitu ya. Jadi paling ya beli pisang, beli apalah yang netral-netral gitu ya kalau jalan-jalan misalnya. Alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini restoran halal sudah bermunculan ya, ada ramen halal, apalagi di Tokyo ya, Masya Allah. Burger halal dan sebagainya, itu banyak gitu ya, dan sekarang halal corner di supermarket juga sudah mulai ada. Jadi bagi orang yang baru datang itu sangat terbantu gitu ya, seperti itu. Bahkan ada supermarket yang dia menjual banyak sekali makanan halal gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kandungan makanan tertulis dengan kanji, sehingga kalau orang baru datang itu dia bingung gitu ya. Saya dulu pertama kali datang ngapalin kanji-kanji yang ajaib gitu ya. Ini kanji gelatin, ini kanji babi, ini kanji gyuniku itu apa namanya, daging sapi, ini toriniku dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga harus dilihatin satu-satu, beli barang lihatin, ini ada enggak gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah sekarang ada aplikasi halal gitu ya, tinggal menggunakan barcode, jadi tinggal di-scan barcode pakai HP gitu ya, nanti langsung keluar, oh ini halal, atau ini hati-hati ada subhat, oh ini haram, misalnya seperti itu. Sangat terbantu gitu ya. Jadi teman-teman yang baru datang kemarin itu mereka nggak mengalami kesusahan kayak kita gitu ya. Harus ngapalin kanji dan sebagainya, udah pasang barcode aja gitu ya, seperti itu. Aplikasinya berbayar ya, tapi sangat membantu dan masih murah lah, seperti itu harganya untuk di Jepang.
Lalu kemudian dulu sulit untuk mendapatkan makanan yang siap saji yang halal ya, terutama saat sakit ya. Misalnya kayak kalau lagi di karantina corona atau apa gitu ya, untuk makanan siap saji itu GoFood apa itu kan susah sekali gitu ya. Alhamdulillah sekarang banyak sekali gitu ya bisa pesan gitu. Kemarin saya sempat kena corona ya bulan Februari gitu ya, dan Masya Allah itu makanan itu dari segala penjuru dunia datang gitu ya, kiriman makanan jadi gitu supaya nggak usah masak gitu ya, dan itu suppliernya macem-macem banget gitu ya, dan enak-enak sampai-sampai di rumah itu kulkas penuh gitu, dan wah kayaknya harus beli freezer gitu, kalau nggak makanannya bisa rusak gitu. Kalau di freezer kan beku ya, jadi bisa tahan lama. Kami sampai beli freezer gitu ya, seperti itu untuk menampung makanan itu, dan itu penuh gitu ya kulkas dengan freezernya. Masya Allah gitu ya, ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa gitu. Kemarin juga ada teman yang sakit, terus dia bilang saya nggak bisa masak Bu Rizka, minta ini ada ini nggak buat catering gitu. Terus saya kenalin gitu ya sama temen yang memang dia ngurusin itu, bahkan dia bisa mengantarkan untuk kilometer tertentu dan harga tertentu gitu ya. Jadi diantar sampai rumah gitu ya, makanan catering Indonesia gitu, seperti itu. Jadi ada banyak kemudahan yang Allah berikan, namun tentu saja ini tidak hanya masih baru bisa dinikmati di daerah-daerah sekitar Tokyo dan sekitarnya gitu ya. Kalau mungkin di daerah lain ya harus pakai takyubin gitu ya. Takyubin itu kayak semacam jasa pengiriman ya. Kalau di Indonesia mungkin apa itu? Saya sampai lupa namanya. Ya banyak ya jasa pengiriman di Indonesia ya yang antar kota gitu ya, satu kali sampai, tapi itu bisa dikirim ke seluruh Jepang gitu ya, seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dulu amat susah dan sekarang itu mudah. Senpai saya, senior saya dulu itu kalau mau daging halal itu dia pergi ke peternakan dan nyembeli sendiri gitu ya. Kalau sekarang toko halal juga banyak, di mana-mana itu orang jual daging halal. Bahkan di beberapa supermarket itu mereka menyediakan makanan halal, daging-daging halal gitu ya. Meskipun bukan halal corner gitu ya, tapi ada daging halal, karena Jepang itu sendiri mereka termasuk yang pengimpor daging ya, dari Australia atau dari Brazil dan sebagainya gitu ya, termasuk dari Malaysia juga, dan sebagian diantaranya adalah yang halal. Kalau dagingnya itu nggak dipotong ya kita bisa makan gitu ya, tapi ada beberapa daging yang di sini dipotong lagi sehingga tercampur dengan yang lain, kita nggak bisa makan sonomama gitu ya. Sonomama itu apa sih? Makan begitu saja gitu ya. Di istilah Jepangnya keluar terus, maaf ya ibu-ibu. Iya. Lalu masalah apa sih yang masih ada? Nah, sertifikasi halal ya terbatas, belum terstruktur. Jadi ada banyak lembaga belum terpusat. Kalau kita kan ada LPOM MUI ya yang jelas gitu ya siapa yang harus ini. Kalau sekarang itu masih banyak gitu ya lembaga-lembaga yang sifatnya organisasi-organisasi yang mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, tidak semua perusahaan itu mau memeriksakan diri gitu ya produknya, karena mereka mikirnya berat dan segala macam. Jadi harus terus promote ya, harus terus promosi tentang halal itu sendiri. Sehingga seperti yang tadi di barcode itu hanya bisa dinilai berdasarkan ingredients dan diteleponin orangnya gitu. Ini bisa dimakan nggak? Ini apa aja kandungannya? Ini nyukazai emulsifiernya dari apa? Gelatinnya dari apa dan sebagainya gitu, seperti itu. Kalau ternyata oke ya baru oke. Kalau enggak ya nggak bisa. Kadang-kadang kan mereka juga nggak tahu ini dari apa gitu ya, karena itu kan di daerah hulu ya, bukan di daerah hilir gitu ya, seperti itu. Ya, dan masih banyak masalah-masalah lain ya, terutama karena kepedulian dari sebagian orang-orang sendiri kadang terhadap ini tuh terlalu susah ya. Jadi sebagian dengan segala kemudahan itu masih ada yang berpikir bahwa ini kan negara minoritas, nggak usah mempersulit diri sendiri gitu ya, seperti itu. Dan tantangan yang paling berat itu adalah kyusoku ya. Kyusoku itu adalah makanan siang di sekolah. Jadi di Jepang ini kan sekolah itu menyediakan makan siang dan kita bayar ya tiap bulan dengan harga yang sangat murah ya untuk sekolah negeri. Lalu kemudian makanannya ya banyak yang tidak bisa dimakan seperti itu, sehingga ya orang tua harus membawakan anaknya bento gitu ya, atau lunchbox ya untuk makan siang mereka gitu, seperti itu. Karena kadang-kadang dari ikan tapi ada mirin gitu, kadang ada salad dikasih bacon gitu, misalnya seperti itulah ya ininya masalah-masalahnya. Baik.
Yang terakhir adalah tentang Ramadan di Jepang, mungkin ya ini foto-fotonya masih foto-foto lama ya. Saya berusaha upload yang foto-foto terbaru, tapi masih belum bisa. Jadi sama kayak di Indonesia, karena Ramadan ini untuk anak-anak ya sebenarnya supaya meriah dan sebagainya. Jadi ya dihias-hias rumahnya gitu ya, dan awal-awalnya ibunya yang sibuk untuk menghias, lama-lama mereka berkarya dan menghias sendiri. Ini tahun 2018 sama 2020-an ya kalau tidak salah, 2021 atau 2020. Ini monorel ya, jadi anak saya sangat suka monorel, mereka bikin monorel melintas-lintas di sekitar meja makan gitu ya, seperti itu. Dan banyak sebenarnya di rumah-rumahnya keluarga-keluarga yang lain ya. Ini anak bungsu saya waktu masih TK kalau tidak salah. Sekarang dia kelas 3 SD. Ini adalah menemani mereka di perpustakaan ya. Ini perpustakaan di sekolah. Karena anak-anak ini mereka di jam makan siang ya, seperti yang tadi diceritakan, mereka adalah tidak karena mereka berpuasa ya, belajar berpuasa, lalu kemudian saat teman-teman mereka itu sedang makan, mereka saya kasihan gitu ya kalau mereka harus ngelihat teman-teman mereka itu makan, sehingga saya temani mereka di perpustakaan. Mereka nggak boleh ada di perpustakaan tanpa pengawasan orang dewasa. Sementara di jam makan siang juga kan guru-guru dan staf juga kan makan siang gitu ya, seperti itu. Sehingga saya pergi ke sekolah di jam makan siang ini dan menemani mereka ya. Dulu anak saya kelas 1, kelas 3, kelas 5 ya kalau tidak salah. Ini adik-adiknya ikut serta gitu ya, mereka dibawa juga ke sana gitu ya, seperti itu. Ada diajak main juga ke apa namanya, ke Koeng ya, ke taman di sana gitu ya, seperti itu. Sholat zuhur juga di perpustakaan ini, karena mereka kalau masuk ke perpustakaan itu nggak boleh pakai sepatu ya, full karpet. Jadi di lantai perpustakaan itu bisa sholat zuhur, seperti itu. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan sport ya, hari olahraga atau undoka ini juga mereka tetap apa namanya mengerjakan ya di sekolah, dan pihak sekolah itu khawatir ya sama anak-anak, jadi mereka selalu bilang, Ibu pokoknya kalau misalnya anaknya mau pingsan atau harus pakai ambulan atau apa, ditelepon ya, apa siap ditelepon ya gitu, standby gitu, seperti itu. Jadi mereka pikir ini berpuasa ini bakalan gimana banget gitu ya. Jadi banyak ibu-ibu Indonesia ini yang mereka membawa anaknya ke yang membawakan bento atau lunchbox ini ke sekolah gitu ya, untuk supaya membuat hati pihak sekolah itu tenang gitu. Padahal nanti nggak dimakan gitu ya, seperti itu. Karena mereka banyak yang khawatir. Bahkan ada yang melarang sama sekali, nggak boleh sama sekali puasa. Jadi anaknya cuma bisa puasa di waktu weekend gitu ya. Cuman alhamdulillah sekolah anak-anak kami waktu itu nggak apa-apa gitu ya. Ya ini ke masjid ya, kan di Tokyo itu cukup jauh masjid gitu ya, sehingga kami harus pergi naik kereta, bukan yang di depan komplek, bukan yang di mana gitu ya. Jadi kita harus naik kereta untuk pergi ke masjid gitu, seperti itu. Dulu sempat saya tinggal di rumah yang bisa berjalan kaki sekitar 20 menitan ke masjid ya, sekitar berapa kilometer gitu ya, alhamdulillah. Namun pernah lebih banyak tinggal di tempat yang agak jauh dari masjid gitu ya, seperti itu. Kami juga biasa itikaf di masjid juga gitu ya, sama seperti ibu-ibu semua memboyong pasukan gitu ya, seperti itu. Lalu ini cerita tentang Ramadan di tahun yang 2 tahun yang lalu ya, waktu masih pandemi ya, bagaimana kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai mushola gitu ya, bagaimana ibadah-ibadah itu kita lakukan, difokuskan di rumah saja gitu ya, seperti itu. Ini ada video sedikit terkait dengan program itikaf di sekolah Islam. Jadi saya mengajar di sebuah sekolah internasional Islam di Tokyo ya, dan ini adalah sekolah Islam yang pertama ya, dari TK, SD, SMP. Sebelumnya saya sempat mengajar di Otsuka ya untuk TK-nya, dan anak saya setelah sekolah ini ada,
juga sekolah di sini gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah kemewahan ya bagi kami untuk bisa merasakan lingkungan yang lebih kondusif untuk merasakan Ramadan gitu ya, seperti itu. Nggak apa-apa, ini diputar aja gitu ya? Mangga, silakan. Biar Ini kita Bu. ini foto, sebagian fotonya pas acara itikaf. Bentar ya. Subhanallah ya. Ini. Saya khawatir agak lemah ininya. Berarti syiar Ramadan juga bisa diterapkan di sana juga ya, Bu ya? Cuma Iya. mungkin Ini masjid Turki ya, Tokyo Chami. Dulu dipakai menikah Syahrini kalau nggak salah ya. Dan beberapa artis yang lain. Jadi memang indah. Japanese schools in Ramadan for them is just like any regular days. Nothing special at all. They wouldn't feel that there is a Ramadan, there is a Eid, there is a time to pray. Allah subhanahu wa ta'ala, it's quite difficult for them. We want all the students to get the experience to do like it. Ini namanya programnya Itikaf Camp ya, ketika pertama kali sekolah berdiri dan pertama kali mengadakan program ini. Anak-anak menyiapkan juga makanannya, merasakan iftar bersama-sama, lalu tarawih di masjid. Ini kepala sekolah kami yang mendirikan sekolah ini. Sinyal saya agak kurang baik ya, jadi mungkin agak terputus. Understand the meaning of Ramadan. I think Ramadan this year is very fun, the best Ramadan I've ever had. May Allah grant and bless our student with taqwa, and they will be a distinguished person in the future, insyaAllah. Setelah itikaf itu ada Eid party ya, karena di sini kemeriahan Eid itu hampir tidak ada. Bahkan mungkin banyak sekali anak-anak yang mereka nggak tahu Ramadan dan nggak tahu Eid itu apa gitu ya. Ini multinasional, berbagai negara. Iya, apa namanya, tadi ya kita bisa lihat tentang seorang anak yang dia bercerita bahwa ini adalah Ramadan yang terbaik gitu ya. Kalau saya tanya ya sama anak-anak ini, apa yang paling mereka sukai di sekolah, mereka bilang bahwa mereka suka di sekolah mereka bisa berpuasa bersama dengan teman-teman, nggak menjadi terasing sendiri gitu ya. Jadi ada ketika anak-anak saya juga ketika mereka masih di sekolah Jepang, mereka merasakan kesepian yang tersembunyi di sudut hati mereka gitu ya, bahwa mereka berpuasa sendirian, bahkan sholat sendirian gitu ya. Ketika teman-temannya bermain, dia melipir sendiri untuk sholat. Tapi di sini di sekolah Islam mereka bisa sholat berjamaah gitu ya, seperti itu. Dan ini, ya, dan ini adalah sebuah kemewahan gitu ya. Dan ada orang tua siswa yang sempat bilang ya kemarin di hari kelulusan bahwa apa namanya, menghadirkan mereka, membawa mereka ke sekolah Islam ini adalah sebuah hadiah terindah yang bisa diberikan kepada anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ini memang mereka adalah masa-masa bergembira ya, beribadah bergembira, serunya tarawih gitu ya, serunya ini gitu ya. Bahkan Ramadan itu rasanya kurang spesial tanpa menggembirakan anak-anak gitu ya, seperti ini. Jadi ya, Masya Allah ini adalah hal yang
yang perlu terus dibangun kesyukuran gitu ya, seperti itu. Dari 16 anak, alhamdulillah tahun ini ada sekitar 123 anak ya. Terus ada sekolah Islam yang lain juga dari mulai 6 anak startnya, sekarang 120 gitu ya. Saya berharap sekolah-sekolah Islam akan memberikan lingkungan yang jauh lebih baik bagi anak-anak sehingga makna Ramadan ini akan betul-betul terasa gitu ya, bukan sekedar bertahan berpuasa tapi benar-benar menjadi jalan bagi mereka menggapai takwa. Ini seperti yang tadi di video, dekorasi Id ya, begitu meriah gitu ya dengan balon-balon dan sebagainya gitu ya, dengan ya bercampur-campur ya adat berbagai negara. Ini kemarin waktu lagi di masjid dengan social distance, jadi kalau biasanya satu rame-rame, satu nampan dan sebagainya, ini jadi pakai bento dan makannya jauh-jauhan gitu ya, sholatnya jauh-jauhan. Seperti itu. Itu sepertinya insya Allah sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya. Dan kalau ada kesalahan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu ini ya, kita sering aja mungkin di sini ya Bu ya. Kita memberikan kesempatan buat yang mau bertanya. Ini Bu tadi kan Ibu bilang gitu bahwa di sana tuh kan Muslim tuh minoritas ya. Apakah dalam pelaksanaan syiar Ramadan kayak di rumah-rumah ada yang dipersulit enggak? Misalkan ada yang tadarus atau kita di rumah-rumah karena kata Ibu kalau ke masjid inti kan jauh ya pakai kereta. Ketika mereka melaksanakan tarawih bersama gitu ya dengan tetangga-tetangga yang Muslim, itu mereka diperbolehkan nggak Bu di sana Bu? Jadi syiar Ramadannya dipersulit apa gimana gitu? Tergantung lokasi ya. Jadi kalau lokasinya dia lokasi yang komersil, memang lokasi yang dia sifatnya itu ramai, itu nggak apa-apa. Bahkan kita keluar habis subuh ya, habis itikaf kan, habis sholat subuh itu udah banyak masih gelap-gelap pada keluar rumah ya, pergi ke kerja, sekolah dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi di daerah residensial, daerah tempat tinggal itu biasanya ada ada protesnya gitu, termasuk kadang-kadang didatangi polisi karena mereka merasa kita terlalu ribut gitu, seperti itu. Jadi pernah di waktu saya awal datang itu ada sebuah masjid yang dia melaksanakan itikaf, tapi kemudian di tahun berikutnya itu nggak ada itikaf lagi gitu ya, karena protes warganya seperti itu. Tapi ada masjid yang lain yang dia memang di area pertokoan, jadi memang biasa rame 24 jam. Itu alhamdulillah itikaf jalan terus gitu ya, dan hubungan dengan masyarakat juga dijaga. Jadi kalau ada apa-apa itu pertemuan RT, RW itu dari pihak masjid itu hadir. Jadi membaur dengan masyarakat. Jadi dikasih tahu ini kita bakalan ini gitu, seperti itu. Bahkan waktu ada tsunami ya yang tahun 2011 itu dari pihak tetangga itu datang ke masjid, kita sama-sama bikin onigiri, nasi kepal untuk dikirim ke tempat bencana gitu, seperti itu. Nah, yang yang lain lagi itu adalah memberikan kayak uang tanda terima kasih ya. Jadi kalau di dekat Masjid Indonesia itu misalnya kalau lagi Id atau lagi Ramadan itu kan pasti orang banyak dari berbagai penjuru ya, kadang dengan bis, dengan mobil itu datang ya dari berbagai kota. Jamaah itu bisa sampai ribuan gitu kan kalau lagi berkumpul ya, 1.000 lebih gitu. Nah, itu tetangga-tetangganya dikasih hadiah. Jadi supaya mereka hatinya agak terobati lah, ini nggak apa-apa nih cuman sebentar nih gitu, agak-agak ribut sedikit misalnya seperti itu. Iya. Masya Allah ya. Terus gini Bu, kalau itu kan secara ini ya, kalau secara kepemerintahan kan di kita itu kalau stasiun televisi ketika Ramadan menayangkan beberapa kisah atau ini ya cerita atau kalau di Jepang ada nggak penayangan televisi yang dalam satu hari itu berapa waktu gitu untuk menayangkan tentang Ramadan? Hampir tidak ada, tapi ada sedikit-sedikit aja bahwa Ramadan ada, terus kayak gitu. Tapi bukan yang sifatnya edukasi kayak kita ya. Iya. Jadi lebih kepada kayak ini nih kayak kita lah kalau misalnya ada liputan tentang perayaan di mana gitu ya. Kan kita ngelihatnya sebagai berita aja gitu, seperti itu. Iya, baik. Satu lagi Bu, terkait ini ya, di Jepang itu kan banyak mal-mal ya Bu ya. Mal-mal itu tidak selalu ada sertifikat halal.
nih bagaimana mall yang tidak ada sertifikat halal, tapi pengunjungnya malah banyak Muslim yang makan di sana. Nah, untuk kita mengetahui bahwa makanan yang disajikan haram tidaknya itu bagaimana untuk menilai ke arah sananya gitu, Bu? Beberapa tempat itu kalau misalnya ada restoran halal, dia menyediakan kayak logo halal di pintu. Ada tulisannya halal friendly. Halal friendly itu yang dia Muslim friendly ya. Dia nggak sampai halal 100%, tapi ada beberapa menu yang Muslim bisa makan. Ada yang memang halal itu sampai dapur segala macam itu udah tersertifikasi halal seperti itu. Ada juga yang memang blank, nggak ada apa-apa gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan biasanya nanya. Ini makanannya ada ininya enggak, ada ininya enggak. Misalnya ini ada spaghetti, spaghettinya sih spaghetti udang misalnya. Terus kita nanya, pakai konsome enggak? Konsome itu kaldu ya gitu. Jadi ditanya aja, terus dia misalnya bilang enggak pakai, cuman ini aja, ya udah berarti kita bisa makan. Tapi kalau ada kaldu ayam, kaldu sapi, ya berarti kita nggak bisa makan. Berarti kitanya sendiri yang harus bertanya, Bawel ya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang saya suka malas, jadi udahlah lapar aja. Onigiri lagi aja yang gampang. Tapi kalau kita mau bertanya, insya Allah, dan biasanya kalau udah nanya dan oke itu banyak pengikutnya. Jadi tinggal dibilang itu aman nih, rotinya bisa dimakan nih, donatnya oke nih, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang banyak yang ikut makan. Iya, mari kita persilahkan mungkin ya ini untuk peserta yang mau bertanya, silahkan. Apa mau langsung apa mau dibacakan ini ya? Bentar. Baik. Oh, chat. Ini chatnya udah ada 21. Nanti saya lihat dulu ke atas ya, Bu. Iya. Ini. Izin bertanya, aplikasi untuk memesan makanan apakah hanya bisa di-download pas sudah di Jepang? Apakah Universitas S1 dan S2 terpisah jauh gedungnya dari kota Tokyo, di mana tadi disebutkan Tokyo lebih banyak tersedia makanan halal, katanya gitu, Bu. Ini ada 2 pertanyaannya ini. Oh iya. Pertanyaan pertama tadi apa? Maaf. Aplikasi tentang aplikasi. Ya, makanan halal. Jadi kalau aplikasi ini sebenarnya nggak harus ini aplikasi ini adalah aplikasi untuk menilai sebuah produk itu halal atau enggak. Misalnya apa namanya ini biskuit nih misalnya, ini bukan biskuit ya, ini apa namanya tisu basah. Nah ini kan ada apa namanya ada barcode-nya misalnya. Nah si barcode-nya itu di-scan terus nanti bisa keluar oh ini halal, oh ya kita bisa belanja gitu seperti itu. Nah itu saya nggak tahu kalau di Indonesia bisa di-download atau enggak, cuman dicoba aja kalau mau halal Japan namanya ya. Dia berbayar setahunnya itu kalau nggak salah 1.000 yen. Sekitar 118.000 mungkin ya setahun. Kalau di Jepang 1.000 yen bisa buat 1 kali makan di restoran gitu. Jadi masih terjangkau lah gitu ya apa harganya gitu karena buat setahunan gitu ya seperti itu. Nah kalau yang aplikasi kayak buat apa makanan siap saji itu dia belum apa namanya belum ada yang berbentuk aplikasi tapi kita mengontak dari apa namanya vendor-vendor yang tersedia gitu ya seperti itu. Saya sendiri sebenarnya ada perusahaan yang membuat japlaza.com ya untuk kayak semacam marketplace halal hanya saja karena industri makanan ini dia sangat ketat di Jepang gitu ya sehingga nggak bisa dijual secara umum jadi lebih kepada antar teman aja kepercayaan gitu ya si ini bikin ini bikin ini ya udah kita pesan sama mereka gitu jadi belum yang kayak memenuhi standar Jepang terhadap produksi makanan gitu ya karena mereka persyaratan terkait dapur, hygiene dan sebagainya itu lumayan ketat gitu ya seperti itu sehingga memang belum yang apa namanya belum yang terbuka dan komersil gitu ya sebagai sebuah bisnis atau UMKM gitu ya seperti itu. Baik. Ini yang satunya lagi Bu Rizka untuk S1, S2 terpisah jauh gedungnya dari kota Tokyo di mana tadi disebutkan Tokyo lebih banyak tersedia makanan halal gitu. Apakah S1, S2-nya terpisah gitu? Oh, saya S1 dulu di ITB ya. Terus S2-nya baru di Tokyo. Nah, dulu di Tokyo pun makanan halal itu terbatas, apalagi di daerah-daerah. Nah, sekarang Tokyo dan sekitarnya udah lebih banyak.
Ya seperti itu ya, kampus-kampus itu sendiri kan banyak sekali ya di Jepang ini, dari Sapporo sampai Okinawa gitu ya, itu banyak. Dan kalau di daerah-daerah ya orang Indonesianya juga sedikit, Muslimnya apalagi, lalu kemudian lebih sedikit lah orang-orangnya. Nah kalau di Tokyo, di Kanagawa, Saitama, Chiba, itu ya daerah Kanto namanya, itu jauh lebih banyak Muslimnya. Sehingga Daerah pas kota toko gitu ya. halal, tempat makanan itu jauh lebih banyak gitu, seperti itu. Baik. Oke. Restoran Ini halal juga. ada lagi yang bertanya nih Bu, terkait Iya? produk kalian katanya ya, untuk sabun mandi, sabun cuci, itu bagaimana untuk mengetahui terjamin halalnya? Terus kalau makanan snack atau coklat nggak ada label halal, tapi di situ ada kandungan proteinnya. Nah, bagaimana hukumnya, boleh kita makan atau tidak gitu? Iya. Jadi biasanya kalau kami itu untuk sebentar. Tadi snack pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang pertamanya apa ya? Tadi ini terkait sabun mandi, sabun cuci Oh, yang iya ya, dalam sabun-sabunan ya. Jadi biasanya kami melihat ingredient. Jadi ingredientnya dilihat, terus dilihat juga dia ini dari produsen siapa. Ada beberapa produsen di Jepang yang dia itu memang memproklamirkan diri tidak memakai bahan-bahan hewani. Misalnya dari herbal dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Karena ada kadang-kadang zat-zat yang dia dipakai dari serangga, dari apa kayak gitu kan ya. Nah, terus jadi dilihat dari sananya aja. Terus kalau kolagennya dari mana? Kalau kolagennya dari ikan berarti ya oke, dan seperti itu gitu. Jadi biasanya dicek, dan ya itu aja, jarang-jarang pakai yang lain gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk snack juga sama kayak coklat atau itu biasanya kami lihat ingredient. Nah, kalau ada yang meragukan itu ditelepon. Jadi kayak misalnya ada lemaknya lah, apa proteinnya lah, atau apanya gitu ya. Kalau protein kayaknya jarang ya. Biasanya yang bermasalah itu lemak sama shortening dan sebagainya. Itu dikekunin, dicek ya, dikonfirmasi, ditelepon. Ini produknya dari apa. Nah, kalau oke ya berarti kita bisa makan. Jadi yang rajin mengontak-ngontak produsen, snack-snack dan sebagainya itu, kemudian dia membuat si aplikasi halal itu gitu. Sehingga kita konsumen udah numpang aja sama pengecekan beliau, dan kita tinggal barcode-in produk tersebut gitu ya. Yang cukup aman ya, kayak misalnya kalau di sini tuh Lotte, Meiji misalnya. Nah, dia biasanya pakai bahannya itu dari nabati, misalnya Daizu kedelai misalnya, seperti itu. Tapi kalau yang ini enggak kayak gitu. Makanya dulu kadang suka ada yang enggak jelas itu KitKat ya misalnya ya, Nestle ya, itu tuh kadang suka gimana angin berhembus gitu. Kadang dia pakai nabati, kadang dia pakai hewani gitu. Ya udahlah, kita nggak makan KitKat aja gitu. Kita tinggalin aja produk Nestle gitu, karena dia tergantung yang lagi murah apa gitu. Masa kita harus ngecekin dan kita kan nggak tahu ya ini diproduksi kapan gitu, seperti itu. Jadi kita biasanya pilih yang pasti-pasti aja. Berarti harus Nah, lebih teliti. alhamdulillahnya sekarang banyak produk Indonesia. Jadi 2 kelincinya, wafer, bembeng, apa itu pada masuk ke Jepang. Jadi ya kita bahagialah ngelihat biskuit-biskuit halal dan snack-snack halal gitu dari Indonesia, dari Malaysia, seperti itu. Baik ya. Nah, ini kalau yang ini mah mungkin rasa bahagia ya dari Ibu Reni Halida. Bu Rizka, Masya Allah ketemu di sini kita dari Cilengkrang. Oh, Masya Allah. Kita di Bandung ya? Dulu saya di Bandung. Iya. Lupi, Sunda pisan. Sunda pisan, alhamdulillah atuh ya. Ini ada yang bertanya lagi Bu, dari Rusnia. Ibu Rusnia, konnichiwa sensei, saya jadi kodarullah tinggal di Jepang. Nah, katanya beliau tinggal di Jepang. Apakah UI ada di daerah lain selain di Tokyo? Misal, mungkin ada di Nagoya atau Hamamatsu. Iya, belum ada. Bu Rusnia di mana tinggalnya? Di UI baru ada di Tokyo ya. Baru di Tokyo. Tinggalnya di Tokyo. Namun kalau misalnya dari daerah lain itu mau tinggal di Tokyo, bisa kontak saya aja atau kontak dari teman-teman yang di Tokyo, mungkin nanti bisa dicariin nginep atau kontrak bareng ya sama teman-teman yang lain misalnya, seperti itu.
karena ini juga salah satu proyek ya yang ingin kami laksanakan untuk membuat pesantren di Jepang ini ya. Mohon doanya ibu-ibu salimah semuanya lagi bulan Ramadan. Karena terasa sekali ya pentingnya pendidikan Islam, anak-anak banyak yang dikirim ke Indonesia, namun ada yang dia bisa survive dengan bahasa Indonesianya, ada yang tidak bisa gitu, seperti itu. Sehingga kasihan gitu loh kalau mereka untuk mendapatkan biah Islam itu harus struggle harus berjuang untuk memahami bahasa yang mungkin kurang mereka pahami gitu. Sehingga kami terpikir bahwa di Jepang nih harus ada pesantren dalam bahasa Jepang, Inggris, Arab gitu ya yang memang menjadi bahasa universal yang mereka bisa pelajari dalam memahami ilmu-ilmu Masya agama Allah. maupun ilmu-ilmu umum. Ya, Seperti semoga itu. dimudahkan Ibu. Amin, amin. Ya. Iya. Kalau punten kalau sekarang di Jepang jam berapa nih Bu? Kalau di Indonesia ini jam 10:30 kurang nih. Beda 2 jam. Jadi beda 2 sekarang jam. 12:30, 12.26. Lebih cepat ya. Lebih cepat 2 jam, lebih timur ya. Ya. Jadi lebih cepat dari Durasi saumnya lebih ke berapa jam durasi saumnya? kalau sekarang itu imsak ya, waktu fajar itu sekitar jam 4 kurang 10, maghribnya jam 6 lewat 10. Oh, lebih Jadi lama ya. agak pertengahan, iya, tapi nggak selama musim panas. Kalau musim panas kami sahur jam 2-an. Oh, Bukanya jam 7. Sekarang ini agak-agak mendekat. Nanti sebentar lagi kalau udah musim dingin lebih pendek ya. Kami jam 4 udah 4:30 ya, 4:30 udah buka puasa. Sahurnya sekitar jam 5-an kalau nggak salah. Oh alah. Jadi gimana musim ya kalau di Jepang ya? Betul, betul. Iya, alhamdulillah. Sekarang udah domisili di Jepang ya untuk domisilinya. Iya ya. Udah 8. Baik. Kita buka lagi pertanyaan mungkin untuk peserta yang mau bertanya, mangga masih ada waktu 10 menit lagi ya. Ini ada pertanyaan yang di atas sepertinya dari Bu Onah sama Coba. Mbak Santi Subang ya. Coba dicek ya, bentar. Ada di atas. Di atas ya. Manjat-manjat dulu. Oh ini apa? Oh ini mah tentang mau minta materi katanya. Apakah bisa untuk minta materi PPT-nya belum dikirim kan ya Bu ya? Oh iya, nanti saya kirim ke Teh Sri aja mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi bisa ya Bu ya untuk materi ya? Boleh, boleh. Ini Bu Onah Saonah PC Cimaung ya. Ini Ibu Santi dari Subang izin bertanya, apakah di sana ada sentimen agama seperti Indonesia? Sentimen agama itu yang seperti apa ya Bu ya yang dimaksud? Jadi maksud tuh kalau kita misalkan kalau pakai kerudung, pakai gamis, si warga yang lain muslimnya rada kekeh lah gitu seperti mungkin ya. Oh iya. Beribadah mereka gak suka kayak gitu. Sentimen. Iya. Di beberapa tempat ada tapi nggak banyak. Kalau yang saya dengar Jepang ini agak lebih mending daripada daerah Eropa misalnya yang agak-agak rasialis ya seperti itu. Jadi bebas-bebas aja, cuman memang dipelongkeun ya. Jadi diliatin gitu apa gitu seperti itu. Tapi nggak ada sih ininya sentimen-sentimen atau gimana sih nggak ada. Tetap tergantung sama orang ya. Kalau yang memang agak-agak sakit ya ada juga gitu ya. Jadi ini tapi secara umum sih alhamdulillah kami diperlakukan dengan baik ya. Makanya ini saking baiknya kadang-kadang lengah gitu ya, nggak menjaga agama dengan baik gitu ya seperti itu. Oh, jadi maksudnya tuh mungkin ini teh Islamfobia katanya, jadi bukan hanya yang sentimen, jadi yang memang nggak ada yang nggak suka Islam. Mereka apakah memperlihatkan ketidaksukaannya atau gimana gitu? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Berarti tingkat saling menghormatinya tinggi ya di Jepang tuh ya? Sangat-sangat tinggi. Makanya saking tingginya dakwah itu kadang jadi berat karena orang nggak mau ganggu. Agama urusan pribadi, jadi kan nggak usah dicampuri, dia mau percaya apa ya terserah gitu. Kalau kita kan ini lihat tetangga apa tuh peduli ya, ayo kita ke sini, gimana itu di masjid itu ada ini, ayo kita ikut misalnya gitu kan. Nah kalau buat mereka itu mencampuri urusan orang lain gitu seperti itu. Jadi di satu sisi alhamdulillah adem tentram, kita mau ngapa-ngapain, mau jumpalitan, mau pakai jilbab, pakai cadar juga nggak apa-apa misalnya, tapi
di satu sisi kalau mau ngajakin itu jadi agak berat dan sungkan gitu ya, seperti Lebih itu. hati-hati ya, Bat ya. Ya, harus hati-hati sekali. Dari Bu Ona Cimaung, izin bertanya gimana menyiasati kondisi yang ada untuk mengedukasi anak-anak tentang Islam? Yang pasti bergotong royong ya dengan semuanya gitu. Jadi di keluarga harus kompak suami istri gitu kan. Terus kita cari tetangga yang bisa bareng-bareng ngerjain. Jadi sebelum sekolah Islam ini ada ya, bagi kami itu dulu kita sering mengadakan acara-acara camping anak atau apa supaya anak-anak itu bisa ketemu sesama muslim dan merasakan lingkungan Islam. Lalu kemudian dibikin acara-acara akhir pekan atau 2 minggu sekali gitu ya, untuk mereka supaya bisa belajar tentang Islam itu sendiri gitu, selain di rumah dengan keluarganya. Tapi kemudian ya memang pada kesimpulannya memang diperlukan yang namanya sekolah gitu ya, seperti itu. Ada yang awalnya itu masuk ke sekolah Islam itu dengan marah-marah, nggak suka gitu ya, belum pakai jilbab dan sebagainya. Tapi ketika dia merasakan, bahkan dia nggak suka orang tuanya, dia benci dengan Islam gitu ya, karena padahal dia ibunya muslimah gitu ya, seperti itu, ayahnya mu'alaf. Namun kemudian ketika dia belajar terus dalam bi'ah yang baik, ya alhamdulillah rasa cinta itu perlahan-lahan tumbuh gitu ya, sehingga ada murid yang lain itu dia bercita-cita ingin menjadi guru di sekolah Islam juga gitu, guru di UI gitu ya. Ada yang awalnya kalau ketemu tuh baut gitu ya, nggak senyum gitu, karena kesel saya tuh kenapa sih enak-enak sekolah di sekolah Jepang yang keren, ada kolam renang, harus masuk ke sekolah Islam yang dia nggak punya halaman gitu ya, karena sekolahnya sederhana gitu ya, seperti itu. Namun Masya Allah ya, setelah beberapa bulan dari dianya sendiri yang mengucapkan salam gitu, Assalamualaikum katanya, seperti itu. Jadi memang harus rame-rame ya. Jadi lingkungan untuk apapun kondisinya, anak-anak itu dia memerlukan sebuah bi'ah, sebuah lingkungan, sehingga harus kita ciptakan, apakah itu dengan tetangga atau kita ya bersama-sama membuat sebuah alternatif gitu ya, termasuk juga di rumah, bagaimana di rumah itu ditumbuhkan terus bahwa Islam ini gitu ya, Islam itu harus terus dikuatkan gitu, seperti itu. Kalau tinggalnya sebentar sih mungkin nggak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau tinggalnya lama di sini, na'udzubillah min dalik ya, banyak mereka yang ketika sudah besar itu minta izin untuk memilih agama yang tidak sama dengan orang tuanya gitu, menikah dengan orang Jepang gitu, lost generation ya. Ini sedang menjadi concern bagi teman-teman di sini ya, tentang generasi kedua Muslim ini, agar mereka tidak kehilangan identitas sebagai seorang Muslim. Dan ini benar-benar sebuah PR yang sangat-sangat besar gitu ya, seperti itu. Dakwah ya Bu ya, luar biasa. Betul. Nah ini pertanyaan dari Ibu Aulia Kusumawati, banyakkah orang Jepang yang tertarik masuk Islam? Kalau dibilang banyak sih nggak banyak, jadi kemeriahannya mungkin tidak semeriah Eropa ya atau Amerika, karena sifat Jepang itu sendiri yang seperti tadi saya bilang, dia sangat suka dengan harmoni dan keyakinan pribadi, itu keyakinan pribadi, dan dia itu superior ya, dia memiliki segala-galanya gitu. Jadi kalau udah memiliki segala-galanya itu, apa emang perlu agama untuk menambah gitu kan kita ngelihatnya. Nah, dengan sistem mereka yang kadang mengagumkan dan sebagainya itu, di satu sisi mereka itu Islami banget ya, sering dibilang kayak gitu ya. Ini memang adalah sebuah kebaikannya, tapi di satu sisi karena mereka udah ajeg secara sistem, sehingga akhirnya kebutuhan kepada Tuhan itu mungkin agak sedikit berkurang gitu ya, seperti itu. Sehingga ya kalau dibilang banyak, relatif tidak banyak, tapi ada, alhamdulillah. Jadi yang masuk Islam itu selalu ada aja gitu, seperti itu. Dan itu mah jatuhnya hidayah mungkin ya Bu ya. Iya betul. Di Jepang itu sendiri ada beberapa ada masih sedikit, bukan ada beberapa, masih sedikit lembaga yang dia fokus pada penanganan supaya orang Jepangnya itu masuk ke dalam Islam, karena PR kita sendiri itu banyak yang Muslim tapi udah puluhan tahun nggak pernah puasa, puluhan tahun nggak pernah sholat, kerjanya di tempat-tempat yang
apa namanya ya menjual khamar dan sebagainya gitu seperti itu. Jadi Bawah ya. subhanallah ya, orang datang dari Indonesia ke Jepang, dia terlena dengan kehidupan dan sebagainya. Ini juga objek dakwah kita. Terus di satu sisi ada yang tidak sama sekali belum mengenal Islam gitu seperti itu. Saya sendiri apa namanya alhamdulillah banyak bertemu ya dengan beberapa mualaf-mualaf gitu ya yang mereka mengenal Islam, dan sebagian di antara mereka itu memang terbangun awalnya dari pernikahan. Namun yang saya ketemu yang dia masuk Islam waktu remaja dan sebagainya juga ada. Jadi dia mencari sendiri, berpikir sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah bisa masuk Islam gitu seperti itu. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah ini mungkin nyambung ke yang tadi pertanyaan di atas, Bu. Untuk aplikasi barcode halal apa namanya ya, katanya gitu, Bu? Dari Aplikasinya? Ibu Julia. Barcode halal untuk Nanti aplikasi. saya share di grup aja ya. Ini HP saya Baik, saya di grup. hilang. Satu lagi Bu Rizky, dari Ada di dekat sini HP-nya. dari Ibu Ririn Arian. Bu Rizka kan sudah 17 tahun ya di Jepang katanya. Mau tanya di luar tema, apakah di Jepang akhirnya memutuskan untuk beli rumah, dan apakah syarat beli rumah itu harus tinggal jadi warga negara Jepang? Oh iya. Alhamdulillah, jadi saya belum beli rumah di Jepang. Apa namanya? Karena sebelumnya itu mikir mau pulang demi pendidikan anak gitu ya. Cuman alhamdulillah akhirnya dapat sekolah, tapi karena sekolahnya swasta kan ya kita tahu ya SDIT harganya lumayan gitu ya, di Jepang juga sama. Jadi ya porsi kita ke sekolah gitu seperti itu. Mohon doanya aja, mudah-mudahan nanti bisa punya rumah di Jepang. Insya Allah, Bu Rizka. Amin. Iya. Rumahnya banyak. Alhamdulillah Allah kasih rizki tahun kemarin ya, meskipun belum punya rumah tapi bisa beli apa ya namanya bagian dari sebuah gedung, dan sebagian diantaranya diwakafkan jadi musola. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awalan yang baik lah insya Allah untuk dakwah di Jepang seperti itu. Amin, insya Allah. Syaratnya sendiri nggak harus warga negara Jepang, siapa aja boleh. Boleh. Cuman memang kalau untuk mendapatkan kredit persyaratannya lebih susah. Tapi kalau mau membeli aja mah siapa aja bisa. Nggak harus yang tinggal di Jepang juga. Jadi boleh. harus jadi warga negara Jepang ya yang punya rumah di Jepang. Baik. Ini satu lagi terakhir dari Ibu Fatimah Banjaran katanya. Di sekolah UAI memakai bahasa Jepang atau Indonesia. Mau melamar jadi guru di sana. Pakai bahasa Inggris karena dia international school, jadi ikut Cambridge ya. Meskipun ada bagian SMA-nya yang dia dengan bahasa Jepang. Ya silahkan nanti ditunggu. Di Japri ya, Bu. Ya bahasa Inggris ya secara umum, bahasa Jepangnya juga ini. Baik, kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi, gimana? Apakah ada yang bertanya secara langsung? Mangga ibu-ibu kalau yang mau angkat tangannya langsung. Lebih senang dakwah di Jepang atau di Indonesia? Saya suka dua-duanya ya. Zaman masih SMA, zaman masih kuliah juga. Cuman kenapa kemudian memutuskan untuk di Jepang? Karena orang yang datang ke Jepang dengan yang di Indonesia itu kan terbatas ya. Jadi karena udah terlanjur ke sini dan ya mungkin Allah rizkikan memang kami di sini gitu ya, dan ini tidak banyak orang yang bisa berada di sini, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk ya udahlah mungkin di sini lahan kami gitu seperti itu. Sementara ya seperti itulah, kalau di Indonesia mungkin banyak orang yang ada di sana gitu ya, seperti itu. Saya juga sekarang lagi berusaha belajar bahasa Jepang dengan lebih baik lagi supaya bisa menyampaikan Islam kepada teman-teman Jepang dengan lebih baik gitu, seperti itu, karena ya kebutuhannya itu tadi gitu ya sangat besar gitu, seperti itu. Kalau ditanya yang lebih enak, saya nggak tahu mana yang lebih enak karena kayaknya dua-duanya sama-sama punya keenakan dan masing-masing ya. Cuman karena rezekinya lagi di sini ya udah berarti di sini aja dijalani. Dulu saya ingat waktu saya mau ke Jepang juga
guru ngaji saya itu sampai ya bilang, Rizka insya Allah Jepang bumi Allah gitu ya, di sana juga Allah akan menjaga, dan mudah-mudahan di sini juga bisa berdakwah kayak gitu aja. Jadi ya itu yang mungkin menjadi bekal ya, karena rezekinya di sini ya dinikmati dan dikereyeh gitu ya, di sini prosesnya. Mudah-mudahan adalah yang bermanfaat insya Allah. Baik, ya. Dan keluarga pun mungkin udah ikhlas ya, keluarga Bu Rizka untuk Bu Rizka tinggal di sana. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Kalau saya tanya orang tua kan saya suka nanya, ini saya kalau disuruh pulang nanti saya pulang aja gitu sama orang tua. Tapi mereka selalu bilang kalau Neng saya gitu ya lebih bermanfaat di Jepang, nggak apa-apa di sana aja gitu. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan keluarga ya, orang tua juga mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan di sini. Amin. Insyaallah. Kerinduan mereka ya, terutama untuk menahan rindu ya kepada anak cucunya seperti itu. Insyaallah. Soalnya luar biasa itu orang tuanya yang luar biasa ya, mengikhlaskan meridhokan anaknya untuk berdakwah di negeri Sakura, itu jariahnya dapat Bu, insya Allah Bu. Amin. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akan tutup, namun sebelumnya nanti kita akan foto bersama dan doa bersama. Saya mengucapkan jazakillah khair kepada Bu Rizka yang luar biasa ya, berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama berbagi cerita tentang Ramadan budaya halal di negeri Sakura, berbagi dengan ibu-ibu Salimah di sini. Mudah-mudahan Bu Rizka nanti jangan bosan ya kalau diundang lagi untuk hadir di sini. Terima kasih atas ilmu yang disampaikannya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rizka tentang Ramadan ya, dengan menuju derajat takwa, mungkin salah satunya kita harus memakan makanan yang halal dan baik, itu salah satunya. Kita ucapkan jazakillah khair.